like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Teman-teman, sekarang kita ada di situs Biting. Situs Biting ini ada di Lumajang, yang merupakan situs peninggalan dari keraton Lumajang Tigang Juru atau Mojopahit Timur. Berita apa? Yuk kita lihat. Jadi di sini berserakan batu bata kuno ya. Ini bagian dari situsnya. Mungkin di sini ini dulunya mungkin benteng ya, atau mungkin keratonnya. Ini sepanjang jalan ini tumpukan batu bata kuno. Batu batanya kayak ini ya. Batu bata kuno kan lebar-lebar, jadi kayak ini batu batanya. Ini yang ditumpuk. Di sana itu udah banyak juga. Di sana ada juga tumpukan situs Bitingnya di sana. Kita nanti ke sana. Jadi kalau batu bata zaman kuno lebarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini mungkin sekitar 30 cm mungkin. 30 atau berapa ini ya, kurang lebih antara 30 atau 60 cm mungkin ya, sekitar itu ya. Di batu bata kuno memang seperti itu. Ya, di sini berserakan batu bata kuno. Di sepanjang jalan ini batu bata. Jadi di sini dapat kita simpulkan kalau di sini dulunya bekas kayak semacam bangunan, bisa benteng atau bisa keraton atau apa kayak gitu ya. Yang pasti di sini bekas bangunan. Ini udah jelas. Karena sepanjang jalan ini banyak berserakan batu bata kuno. Tuh udah mulai kelihatan tumpukan batu. Jadi sepanjang ini tebuan. Situs ini kita memasuki kebun tebu. Jadi sepanjang jalan ini masih banyak batu bata berserakan. Ini juga di bawah, seperti di bawah. Masuk ke akses kebun tebu. Jadi untuk diketahui, situs Biting ini sangat berhubungan erat dengan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu salah satu pejabat penting mulai zaman Singosari, Majapahit, sampai kemudian mendirikan keraton di Lumajang. Kisahnya seperti apa bisa nanti teman-teman browsing, nanti sedikit tak kasih penjelasan tentang sosok Arya Wiraraja, sampai kenapa nanti munculnya keraton Lumajang Tiga Juru. Kita terus lihat ke sana sekalian sambil cerita-cerita. Jadi konon Arya Wiraraja ini salah satu pejabat tinggi di kerajaan Singosari ya, akhir-akhir masa kerajaan Singosari. Sebelum termasuk muter-muter ini nggak tahu ya, ini mungkin benteng ya. Yang pasti ini situs Bitingnya. Ini dulunya bangunan yang udah mulai runtuh. Dia cuma bangunan satu ini aja. Mungkin ini dulu pusatnya ya, sedangkan di sana itu mungkin ya kayak semacam pelatarannya. Konon ketika Jayakatwang mau merebut kerajaan Singosari dari Kertanegara itu membutuhkan bantuan dan masukan dari sosok Arya Wiraraja. Begitu pula ketika Jayakatwang sudah menguasai Singosari,
salah satu menantu dari Raja Kartanagara yaitu Raden Wijaya juga dibantu oleh Arya Wiraraja untuk mendapatkan pengampunan dari Jayakatwang sampai akhirnya diberikan sebuah tanah, ya, sebuah kayak semacam area gitu di desa yang lama-lama menjadi Majapahit, itu berkat bantuannya Arya Wiraraja. Nah, untuk menyerang itu Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang itu juga dibantu oleh Arya Wiraraja. Setelah berhasil antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja itu ada semacam kayak perjanjian. Kalau misalnya nanti Majapahit berdiri, maka kerajaan Majapahit akan dibagi dua. Itu kerajaan Majapahit sisi barat dan kerajaan Majapahit sisi timur. Yang sisi timur ini nanti untuk Arya Wiraraja. Nah, inilah Majapahit sisi timur, yaitu Lamajang Tigang Juru. Ya, di sini ini salah satu situsnya, ya, situs Biting, merupakan bagian dari Lamajang Tigang Juru. Sekarang coba kita muter, ya, mengelilingi struktur situs Biting ini. Dan lumayan luas, ya, menumpuk kayak gitu. Di sini full batu bata semua, begini, kayak semacam batu bata yang ditumpuk. Ya, mungkin dulunya ini benteng atau apa, karena setelah itu, ya, setelah pemberontakan Ranggalawe, seperti untuk diketahui, Ranggalawe sendiri itu putra dari Arya Wiraraja. Setelah pemberontakan beliau, Arya Wiraraja istilahnya mengundurkan diri dari Majapahit, itu kemudian pindah ke Lumajang ini sesuai perjanjian, ya. Kita lanjut, ini batu-batu, ya, kayak batu lesung. Nah, setelah sesuai perjanjian, ketika mau mendirikan Majapahit, itu kan Majapahit sisi timur akan diserahkan ke Arya Wiraraja. Nah, setelah benar-benar diserahkan, setelah pemberontakan Ranggalawe, akhirnya Arya Wiraraja memerintah di Lamajang Tigang Juru sampai meninggal. Setelah itu terjadi pemberontakan Patih Nambi. Nah, ketika pemberontakan Patih Nambi lah, itu Majapahit sisi barat, yaitu Majapahit yang di Trowulan, menyerang secara besar-besaran ke Lamajang Tigang Juru. Seperti itu, teman-teman, sejarahnya. Sampai nanti setelah itu diteruskan oleh Sadeng dan Geta. Itu pemberontakan setelah Patih Nambi, ya. Diambil sisi positifnya saja. Konon pemberontakan itu mulai dari pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi itu atas fitnah dari Halayuda yang berambisi untuk menjadi Mahapatih. Halayuda sendiri menurut beberapa ahli berasal dari daerah Pacarakan. Mungkin satu daerah dengan Empu Nala, mungkin yang Empu Nala yang pertama mungkin. Oke, sekian dulu, ya, teman-teman. Terima kasih. We meant to be in the great outdoors, forever free.